Warga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan terpaksa menerobos jalur Trans Sulawesi yang longsor karena tidak ada akses jalan lain. Sedangkan di Medan, Sumatera Utara, seorang pencari suaka asal Afghanistan membakar diri karena tidak kunjung mendapat kepastian status. Tebing setinggi 100 meter longsor dan menutup jalan Trans Sulawesi hingga lumpuh total. Diduga longsor terjadi karena curah hujan tinggi sehingga mengakibatkan sejumlah titik di wilayah Tanah Toraja, Sulawesi Selatan diterjang longsor. Dengan menggunakan sepeda motor, warga nekat menerobos longsoran agar dapat beraktivitas. Jalan Trans Sulawesi Poros Tanah Toraja Mama Saidi merupakan satu-satunya akses utama penghubung Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Seorang pengungsi Afghanistan membakar diri di depan gedung UNHCR Jalan Diponegoro, Medan, Sumatera Utara. Imigran bernama Ahmad Syah ini diduga mengalami depresi karena tak kunjung mendapat kepastian untuk diberangkatkan ke negara ketiga. Pengungsi lainnya mencoba menghalangi tindakan nekat korban. Petugas keamanan gedung segera menyemprotkan alat pemadam api ringan ke tubuh korban. Kasmito, kakek berusia 74 tahun, warga desa Pasir, Kecamatan Mijen, Demak, Jawa Tengah, dituntut 2 tahun penjara oleh Jaksa Pengadilan Negeri Demak. Berdasarkan fakta di persidangan, Mbah Minto dengan sengaja membacok korban yang hendak mencuri ikan di kolam wilayah desa Pasir. Terdakwa mengetahui korban masuk ke pekarangan pemancingan hingga menggembosi ban motor korban. Akibat 2 bacokan dengan senjata sabit, korban mengalami luka serius di bagian bahu dan leher kiri. Terdakwa juga berniat melakukan upaya damai untuk kepentingan restoratif justice. Reuni 212 akhirnya tidak jadi digelar di Jakarta. Meski panitia memindahkan reuni ke Bogor, tetapi kepolisian memastikan tidak akan memberikan izin. Akhirnya panitia seluruhnya memutuskan untuk mencari tempat yang lebih baik, yaitu di Pondok Pesantren Az-Zikra, di Masjid Az-Zikra, ya, di Sentul Bogor, di tempat Ustadz almarhum Arifin Ilham. Ya. Teka-teki perhelatan Reuni 212 akhirnya terungkap. Dengan pertimbangan masih ditutupnya Monas dan PPKM level 2 di kota Jakarta, masa Reuni 212 akhirnya sepakat pindah lokasi. Polda Metro Jaya pun mengapresiasi keputusan tersebut. Besok kita update ya, ada perkembangan baru nanti. Besok saya sampaikan ya, untuk 1212 ya. Oke. Belum tidak. Polda belum sampai hari ini belum mengeluarkan ya, belum mengeluarkan izin untuk kegiatan 212. Nanti besok diupdate lagi sama saya, ada perkembangan baru. Meski sempat menuai pro kontra, Ketua Panitia Reuni 212 berdalih bahwa acara yang akan mereka gelar adalah sebagai bentuk rasa syukur. Menurut saya tidak ada urgensinya. Kenapa? Karena kita juga bertanya gitu. Kok ini penting diperingati? Sudah seperti peringatan Maulid Nabi ya, walaupun Maulid itu tidak diwajibkan gitu ya. Tapi kelihatannya saya lihat kok X212 ini selalu ada buat gerakan di 212, seolah-olah ini sebuah sejarah yang harus tidak boleh dilupakan, dan seolah-olah di situ ada orang-orang yang terzolimi. Satu momen yang sampai saat itu berkumpul orang jutaan yang ada di situ dalam keadaan aman, nyamai, tentram, dan rumput pun tidak terinjak. Artinya ini momen yang diakui oleh dunia ya, yang memang harus kita bisa pupuk bagaimana satu tempat dipadati dengan jutaan orang tanpa ada kerusakan sedikit pun. Terkait rencana pemindahan Reuni 212 ke Bogor, Polres Bogor menegaskan tidak akan memberi izin kepada kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Hingga saat ini, Polres Bogor dan Satgas COVID-19 juga belum menerima pengajuan izin Reuni 212 yang sedianya diselenggarakan di Masjid Az-Zikra, Sentul. Seorang emak-emak di Dairi, Sumatera Utara mengamuk karena dikirimi peti mati dan nisan bertuliskan namanya. Ainus Prime kembali saat lagi.